Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan manajemen strategi pelayanan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi pembahasan kita masih tentang konsep dasar manajemen strategi. Yang terdiri dari yang pertama, ada karakteristik manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu memiliki karakter atau memiliki ciri-ciri. Yang pertama, manajemen strategi itu bersifat jangka panjang. Sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa strategi itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan di waktu yang akan datang. Sehingga waktunya itu biasanya jangka panjang ya, untuk kurun waktu yang lama. Gitu. Kemudian yang kedua, manajemen strategi itu bersifat dinamis. Artinya, manajemen strategi itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Ya. Kemudian manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Jadi, dalam melaksanakan upaya-upaya strategi itu juga harus mengacu pada hal-hal yang bersifat operasional gitu ya. Jadi ketika mau menjalankan suatu strategi, kita juga harus melihat apa-apa yang akan dilakukan secara mendetail dalam operasional itu. Kemudian manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Jadi dalam menjalankan strategi-strategi itu juga perlu dimotori atau digerakkan oleh manajer tingkat puncak. Jadi tingkat puncak itu bisa memberikan arahan, bisa memberikan motivasi pada manajer tingkat menengah gitu ya, maupun manajer tingkat operasional. Kemudian manajer strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, manajemen strategi itu berorientasi untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang, seperti itu ya. Jadi berorientasi pada masa depan. Kemudian yang terakhir, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Jadi dalam melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau yang akan dicapai itu harus didukung oleh seluruh sumber daya yang tersedia. Ya, berikutnya ada rumusan manajemen strategi. Jadi manajemen strategi itu dapat dilihat sebagai kombinasi dari yang pertama adalah rumusan strategi. Rumusan itu merupakan seperti perencanaan ya. Kemudian implementasi strategi. Jadi pelaksanaan dari strategi-strategi itu. Namun strategi itu juga erat kaitannya dengan tujuan. Jadi ketika kita melaksanakan upaya-upaya nih perencanaan itu juga harus disesuaikan dengan tujuannya atau goals-nya tuh apa. Nah, dalam membuat suatu rumusan, membuat suatu perencanaan strategi, yang pertama yang harus diperhatikan itu melibatkan tindakan-tindakan analisis situasi. Jadi yang pertama ketika membuat suatu perencanaan itu kita harus menganalisis situasi yang ada di organisasi atau yang ada dalam suatu instansi maupun perusahaan. Kita harus membuat seperti analisis SWOT gitu ya. Kita melihat kondisi internalnya tuh bagaimana, kondisi kekuatan yang dimiliki dari instansi itu, kemudian kelemahannya tuh apa, kemudian eksternalnya tuh ada seperti peluang apa, kemudian ada ancaman seperti apa gitu ya, secara mikro maupun makro, secara garis besar maupun yang lebih spesifik lagi. Kemudian mengatur sasaran, mengatur tujuan-tujuannya itu apa, mengatur capaian-capaiannya itu apa yang ingin dicapai gitu ya. Kemudian menentukan visi dan misi jangka panjang. Ini membutuhkan peran, pastinya ketika mengatur visi dan misi ini membutuhkan peran manajer tingkat atas ya. Kemudian juga peran yang akan diberikan organisasi tersebut untuk masyarakat. Jadi dalam mengatur atau membuat visi dan misi ini juga perlu kita tuh membuat suatu tujuan yang berdampak untuk masyarakat gitu ya. Kemudian keseluruhan tujuan dari organisasi atau korporat baik finansial dan strategis, kemudian juga meliputi tujuan taktis dan perencanaan. Jadi ketika membuat suatu rumusan strategi itu ada unsur-unsur ini yang harus diperhatikan.
Kemudian rumusan manajemen strategi itu juga ada langkah-langkah rumusan manajemen strategi yang dideskripsikan itu sesuai dengan situasi yang sedang terjadi, ya, yang sekarang ini sedang terjadi pada organisasi. Kemudian juga harus menganalisis dan menentukan apa yang akan dilakukan, kemana Anda akan melangkah, dan bagaimana cara menuju ke sana. Hal ini sangatlah esensial dalam perencanaan manajemen strategi. Jadi setelah menganalisis situasi tadi ya, kita melihat kekurangan, kelebihan, ancamannya, kemudian juga peluangnya bagaimana, kemudian menentukan visi dan misinya apa yang ingin dicapai. Kita juga menentukan bagaimana cara menuju ke sana. Jadi membuat seperti POA ya, Plan of Action, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi dan misi itu. Kemudian implementasi manajemen strategi melibatkan alokasi sumber daya yang secukupnya, baik finansial, kemudian juga baik orang-orangnya, personalnya, waktunya, dan dukungan teknologi yang tersedia. Membuat rangkaian tindakan atau struktur alternatif, misalnya ada tim multifungsi, kemudian penugasan tanggung jawab, itu juga harus ditentukan secara spesifik atau memprosesnya untuk individu atau grup tertentu, kemudian mengorganisasi proses, mengawasi hasil membandingkan dengan benchmark atau indikator yang sudah dibuat atau indikator yang ada, kemudian mengevaluasi kemanjuran dan efisiensi proses, mengontrol variasi, dan membuat penyesuaian proses bila dianggap perlu. Jadi dalam merumuskan strategi juga perlu mengalokasikan SDM yang ada atau sumber daya yang ada, baik meliputi sumber daya manusianya, finansialnya, waktunya, ya, dukungan teknologinya. Kemudian masing-masing ini dibuat suatu penugasan, ya. Kemudian diawasi prosesnya, proses penyusunannya, kemudian dibandingkan dengan indikator yang ada, kemudian juga dievaluasi dari hasil proses itu, ya, dikontrol juga, kemudian membuat penyesuaian proses bila dianggap perlu. Ya, berikutnya bagaimana menerapkan manajemen strategi. Dalam menerapkan manajemen strategi itu ada beberapa pertanyaan mendasar, ya. Yang pertama, kita harus mengetahui di mana posisi perusahaan saat ini atau di mana posisi organisasi saat ini atau instansi saat ini. Pertanyaan ini mengantarkan pada analisa tentang situasi yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu analisa eksternal ataupun analisa internal dan analisa tentang kompetisi. Jadi kita harus mengetahui posisi dari perusahaannya itu bagaimana, ya. Seperti tadi kita menggunakan analisis SWOT untuk menentukan posisi kita tuh bagaimana, internal eksternalnya. Kemudian juga kita menganalisis tentang kompetisi, tentang lawan-lawannya atau pesaing-pesaingnya tuh bagaimana kondisinya, seperti itu, ya. Kemudian kemana perusahaan akan pergi. Pertanyaan ini membawa pada logika mengapa suatu perusahaan atau organisasi itu didirikan. Jadi kita tuh kalau misal mengacu pada kemana perusahaan akan pergi itu lebih ke tujuannya tuh apa sih, misinya tuh apa sih, perusahaan ini tuh mau melakukan apa gitu, ya. Mission statement hadir sebagai arahan korporasi atau perusahaan, sementara itu tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran jangka pendek hadir dalam unit usaha. Jadi setelah menganalisis situasi, kita menentukan misinya tuh apa yang akan dilakukan, apa yang ingin dicapai gitu, ya. Kemudian bagaimana cara perusahaan bisa sampai ke tujuan gitu, ya. Jadi membuat strateginya disusun bagaimana supaya visi dan misi itu bisa tercapai. Formulasi strategi dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu ada aras korporas atau corporate level, kemudian ada aras unit usaha, ada business unit level, dan aras fungsi manajemen, ya. Ya, berikutnya tahapan manajemen strategi. Jadi ada beberapa tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama terdiri dari tahap formulasi, ya. Jadi merumuskan suatu
tujuan gitu ya. Dalam tahap ini itu meliputi membuat misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, membuat sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Jadi, tahap formulasi itu terdiri dari yang pertama menganalisis kondisi organisasi itu ya. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan dengan analisis SWOT misalkan gitu ya, dengan menganalisis kelebihan, kemudian kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa, kemudian membuat misi ya, kemudian setelah itu membuat misinya tuh apa yang ingin dicapai, kemudian membuat planning of action, apa saja yang akan dilakukan gitu ya, aksi-aksi apa yang akan dilakukan ya, kemudian mengambil keputusan strategi yang akan diterapkan seperti itu. Nah, kemudian tahapan berikutnya yaitu implementasi. Biasa disebut dengan tahap tindakan. Nah, meliputi penentuan sasaran tahunan, kemudian pengelolaan kebijakan, pemotivasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan. Jadi ketika implementasi itu sudah ditentukan sasarannya atau objektif-objektifnya itu apa, program-programnya itu apa, kemudian harus ada pedoman juga atau kebijakan dalam melakukan sesuatu, kemudian bisa melakukan motivasi kepada pegawai, memberikan suatu pelatihan-pelatihan seperti itu ya, kemudian mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya, finansialnya, waktunya ya, kemudian mengembangkan kultur yang mendukung strategi, mengembangkan budaya untuk bisa mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengkaitkan kompensasi pegawai dengan kinerja organisasi. Jadi dalam proses atau tahap implementasi itu hal-hal itu yang dilakukan ya. Kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi, yaitu meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Jadi seperti yang disampaikan sesuai dengan karakteristik di manajemen strategi bahwa strategi itu bisa berubah sewaktu-waktu ya, secara terus-menerus itu disesuaikan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan yang ada, sehingga memang perlu adanya evaluasi atau monitoring gitu untuk melihat sejauh mana strategi itu berjalan gitu ya. Nah, ketiga kegiatan utama itu yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi itu merupakan tahap-tahap dari manajemen strategi. Nah, ini ada beberapa kegagalan dalam manajemen strategi. Kenapa strategi itu yang dibuat itu bisa mengalami suatu kegagalan? Yang pertama, bisa disebabkan karena strategi itu tanpa arah atau directionless strategi. Nah, kegagalan ini itu merupakan suatu kegagalan disebabkan karena tidak dapat membedakan antara purpose atau apa yang akan dilakukan oleh organisasi dengan constraints, apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan. Jadi seringkali dalam suatu organisasi itu tingkat manajerial atau tingkat manajemen itu susah untuk membedakan antara tujuan, purpose, apa yang akan dilakukan dengan bagaimana upaya-upaya agar organisasi itu bisa bertahan, karena dalam suatu instansi atau suatu lembaga itu pasti ada beberapa saingan-saingan yang menyebabkan organisasi itu harus bisa bertahan. Nah, kadang-kadang ini tingkat manajemen itu tidak bisa membedakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara untuk bisa bertahan. Nah, ini yang bisa menyebabkan adanya kegagalan dalam manajemen strategi ya. Kemudian
Yang kedua, kelumpuhan perencanaan atau planning paralysis. Nah, kegagalan untuk menentukan pijakan awal dalam bergerak. Jadi, dari strategi atau tujuan ini menyebabkan terjadinya rencana yang lumpuh akibat kebingungan terhadap pelibatan proses dalam penyusunan suatu strategi. Jadi, kalau kelumpuhan perencanaan ini lebih ke tidak dapat melibatkan suatu proses ya, jadi tidak bisa mengambil suatu pijakan awal yang benar ya, sehingga dalam prosesnya pun tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian terlalu fokus pada proses atau good strategy versus planning process. Keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi lebih kepada kesanggupan manajer untuk memahami dua hal mendasar, yaitu keuntungan atas dimilikinya maksud atau purpose yang stabil, artikulasi dengan baik, seperti itu. Ya. Berikutnya ini merupakan tahapan-tahapan ya, seperti tadi tahapan dari manajemen strategi atau proses dari manajemen strategi yang terdiri dari perumusan manajemen strategi. Perumusan manajemen strategi itu meliputi pengembangan misi usaha, kemudian mengidentifikasi sebuah peluang dan ancaman dari eksternal, mengukur serta menetapkan kelemahan maupun kekuatan internal perusahaan, menetapkan sasaran jangka panjang, menimbang alternatif lain, dan memilih strategi khusus yang akan diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Nah, cakupan perumusan strategi meliputi objek baru yang akan dikerjakan, objek usaha yang akan ditinggalkan, mengalokasikan sumber daya, baik itu finansial ataupun non-finansial, memutuskan apakah dibutuhkan sebuah pengembangan aktivitas ataukah diverifikasi produk, memutuskan pasar domestik atau internasional, dibutuhkan merger atau akuisisi atau tidak, kemudian menghindar dari akuisisi perusahaan oleh perusahaan pesaing karena tidak ada perusahaan yang memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Maka sebuah strategi harus berani untuk memutuskan suatu strategi alternatif yang bisa memberikan dampak yang positif yang terbaik supaya memberi keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Sebuah strategi seharusnya memberi keunggulan komparatif dan pada akhirnya bisa memberikan keunggulan yang kompetitif dalam jangka panjang. Hal itu haruslah menjadi penting bagi manajemen strategi ya. Jadi tadi ya seperti yang sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya bahwa dalam proses perumusan manajemen strategi yang dilakukan yang pertama yaitu menetapkan misi, kemudian juga menganalisis situasi, yaitu kita melihat kondisi perusahaan itu bagaimana dengan melihat bagaimana kondisi internalnya, kemudian eksternalnya itu bagaimana gitu ya. Kemudian membuat berbagai macam alternatif yang memungkinkan agar tujuan itu tercapai. Karena perusahaan pasti memiliki sumber daya yang terbatas sehingga harus membuat strategi yang pastinya berdampak positif bagi perusahaan, seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya atau proses berikutnya yaitu mengimplementasikan strategi atau melaksanakan strategi. Sering disebut juga sebagai tahapan dari aktivitas manajemen strategi. Dalam tahap mengimplementasikan strategi ini, perusahaan menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi para karyawan, dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah disusun bisa dijalankan. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan dalam implementasi strategi. Jadi, menetapkan sasaran yang akan dilakukan selama tiap tahunnya, kemudian menyusun kebijakan atau pedoman-pedoman dalam melakukan strategi itu, kemudian memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan pastinya kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan itu ya. Kemudian implementasi strategi ini meliputi budaya yang mendukung pengembangan perusahaan, menyiapkan anggaran, memanfaatkan sistem informasi, memotivasi sumber daya supaya mau menjalankan dan bekerja sebaik mungkin. Implementasi strategi membutuhkan disiplin dan kinerja yang tinggi serta imbalan jasa yang mencukupi.
Dan yang terakhir ada evaluasi strategi yang dilakukan, yaitu mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan. Kemudian mengukur kinerja yang sudah dijalankan, jadi melihat apakah sudah cukup efektif untuk mencapai tujuan dari strategi yang sudah dijalankan itu, atau progresnya sudah berapa persen gitu ya. Kemudian mengambil sebuah tindakan perbaikan apabila terjadi ketidaksesuaian. Jadi dengan kita mengamati apa yang sudah dilakukan, kita bisa menilai apakah yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, itu bisa dilakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, ini ada prinsip manajemen strategi. Yang pertama yaitu perencanaan strategi merembes atau menembus. Yang artinya merembes atau menembus itu bahwa seluruh manajer di berbagai divisi itu harus memiliki cara berpikir yang strategis ya. Kemudian seluruh tingkat manajerial akan terlibat di dalam manajemen strategi dengan berbagai cara tertentu. Tiap pola dan cara yang akan dipakai berbeda, namun masih mengarah pada sasaran yang sama dan tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau yang pertama, perencanaan strategi merembes itu bahwa seluruh manajer di berbagai divisi itu harus memiliki cara berpikir yang strategis ya. Kemudian pola dan cara yang dipakai oleh setiap divisi atau setiap bidang itu berbeda-beda, tetapi tetap mengarah kepada tujuan yang sama ya. Kemudian perencanaan komprehensif yaitu perencanaan yang berdasarkan pada kebutuhan serta pengembangan bisnis, tidak dibuat dengan asal-asalan. Jadi perencanaan komprehensif itu memperhitungkan kebutuhannya dan pastinya juga memperhitungkan sumber daya yang kita miliki, sehingga yang dibuat itu bukan sesuatu yang asal-asalan ya, tapi kita melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar, kemudian juga disesuaikan dengan apa yang kita miliki, sehingga pastinya strategi-strateginya itu pastinya bisa benar-benar efektif gitu. Nah, ini ada beberapa komponen dalam proses manajemen strategi. Yang pertama, pastinya ada misi dari organisasi ya dalam melakukan atau membuat suatu strategi. Organisasi itu pasti memiliki misi yang akan dicapai gitu ya. Organisasi maupun instansi maupun perusahaan itu pasti memiliki misi yang akan dicapai. Kemudian tujuan itu berarti kira-kira apa saja yang akan dicapai. Jadi kalau misi itu secara garis besar, kalau tujuan itu lebih ke visinya, seperti lebih khususnya ya, tujuannya tuh apa saja gitu, capaiannya. Setiap divisi tuh pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, sedangkan misi itu lebih ke organisasi secara umum, seperti itu. Kemudian strategi itu berarti langkah-langkah yang akan dilakukan tuh apa saja. Kemudian kebijakan tuh pedoman-pedoman dalam melakukan langkah-langkahnya itu apa. Kemudian profil perusahaan tuh gambaran perusahaan, seperti bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana kondisi SDM-nya, sarana prasarananya dan sebagainya gitu ya. Kemudian lingkungan eksternal, kemudian lingkungan internal ya. Kemudian analisis strategi dan pilihan, strategi-strategi unggulan maupun strategi-strategi fungsional. Nah, ini adalah beberapa komponen dalam proses manajemen strategi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.